Halo, Assalamualaikum. Saya Arifah Dwi Puspitaningrum, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, calon PNS, petugas ukur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memberlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik sebagai peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Sebagai peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan perannya yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Transparansi. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Adapun yang lainnya seperti keadilan, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik sesuai dengan undang-undang tersebut. Informasi publik terbagi menjadi 2. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua, informasi yang dikecualikan. Berikut ini adalah prinsip keterbukaan informasi. Pegawai negeri sipil yang akuntabel adalah pegawai negeri sipil yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi.
PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Serta PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme yaitu dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Serta nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Sejarah nasionalisme. Nasionalisme sudah menjadi pandang yang dikenal sejak akhir abad ke-18. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pada Revolusi Amerika dan Perancis, nasionalisme sudah menjadi pandang kuat yang pertama. Setelah itu, baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, selanjut di Eropa Timur dan Tenggara. Berkembang di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20, itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dua benua tersebut. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara yang baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional. Bahkan, Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tujuan nasionalisme yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, serta menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar. Etika publik. Etika menurut Asjumardi Asra adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Jadi, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berikut ini adalah prinsip ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3. Nilai-nilai dasar etika publik.
Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sumber-sumber kode etik ASN. Komitmen mutu. Komitmen mutu memiliki keterkaitan yang mendalam dengan modul kinerja PNS. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholders. Aspek utama yang menjadi target stakeholders adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperlihatkan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidakcapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Inovasi adalah perubahan. Untuk melahirkan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Inovasi bisa muncul karena ada dorongan dari dalam untuk melakukan perubahan, atau bisa juga inovasi muncul karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal, misalnya permintaan pasar. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif, dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide atau gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah contoh nilai dasar orientasi mutu. 5 pilar TQM. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi.
Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara penemuan. Penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang terakhir dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Kesimpulan dari aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul, yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi bisa dari penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Maka dari itu, kita bisa mencegah korupsi melalui perbaikan sistem maupun perbaikan dari diri sendiri. Melalui perbaikan sistem yaitu bisa dari perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Sedangkan dari perbaikan manusia yaitu memperbaiki moral, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, serta meningkatkan kesadaran hukum. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.